Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semangat pagi semuanya. Baik, rekan-rekan semua, sahabat Salesforce. Jadi, yang lalu kita sudah bahas 7 kekuatan Salesforce, kemudian lebih detail lagi tentang motivasi. Gitu kan? Pada video kita kali ini, kita akan bahas tentang soft skill. Nah, ini akan kita bahas lebih lanjut lagi. Dan mari kita saksikan di video berikut ini. Baik, rekan-rekan semua. Saatnya kita bahas tentang soft skill, gitu ya. Jadi, apa sih soft skill itu? Nah, soft skill itu, waduh, kalau bahasa Indonesia jadi keterampilan halus, gitu kan. Kalau hard kan benar-benar keras, ini kalian soft. Wah, kalau dari bahasa Inggris letterlock itu seakan-akan halus, gitu kan. Nih, intinya ada soft skill adalah keterampilan kita bagaimana berinteraksi dengan lawan bicara kita atau mitra bicara kita. Mungkin bahasa halusnya mitra lah. Lawan kesannya kan, wah, berantem kita. Mitra bicara kita. Nah, seperti apa soft skill yang dibutuhkan oleh seorang Salesforce? Nah, ini banyak sekali orang-orang suka salah paham nih, gitu kan. Dunia Salesforce itu terkenal dengan dunia tipu-tipu, dunia PHP, gitu kan. Aduh, janji-janji mulu, janji-janji surga, janji-janji manis. Nah, dunia sales tuh banyak sekali stigma-stigma yang negatif seperti itu. Bahwa ya seakan-akan itu sales itu seorang penipu, gitu kan. Padahal ya nggak kayak gitu kan. Ya tidak menutup kemungkinan ada sebagian yang seperti itu, tapi nggak banyak yang seperti itu. Kalau kebanyakan kayak gitu, dunia sales, waduh, nggak bakalan bisa jualan. Bisnis nggak bakalan, saya jamin bisnis nggak bakalan lancar. Kalau kebanyakan mindset sales itu seperti itu, yaitu penipu, bikin PHP, cuma janji-janji manis, janji di depan, di belakang nggak bisa, gitu kan. Kan banyak tuh kasus kayak gitu, apalagi contoh misalnya di, maaf saya sebutkan di sini, di industri misalnya di asuransi. Wah, ketika awal-awal nih untuk propose bikin polis, mudah banget gitu. Mudah banget, tapi ketika klaim, susah banget. Nah, kadang-kadang ada stigma-stigma seperti itu. Tapi saya katakan tidak. Seorang sales sejati nggak akan melakukan hal-hal seperti itu. Dia tetap ada dalam rambu-rambunya. Dunia sales itu ada dunia yang sangat fleksibel dan dunia yang butuh soft skill yang tingkat tinggi. Dan itu bisa kita latih step by step. Yang pertama apa? Kesantunan. Ini penting. Jadi santun dalam menjadi seorang sales tadi. Jadi ini satu hal yang penting, kita sebagai manusia pun harus ada sopan santun kan. Adat istiadatnya gitu kan. Dan juga ada ketulusan ketika kita berinteraksi dengan si pembeli kita, calon pembeli kita, atau orang yang sudah berlangganan sama kita. Yang ketiga adalah keramah tamahan kita juga. Ini penting banget. Dan luckily gitu kan, untungnya Indonesia itu terkenal dengan keramahannya, santunannya. Ini salah satu yang sudah embedded di bangsa kita nih. Jadi alhamdulillah nih, puji Tuhan kita sudah punya hal-hal itu yang embedded dalam diri kita, sehingga buat kita akan jadi lebih mudah harusnya untuk menjadi seorang sales. Ini penting. Jadi seorang sales harus punya kesantunan, ketulusan, keramahan. Nah, yang dulu kan saya cerita tentang motivasi. Motivasi itu masalah inner. Masalah hati kita. Masalah kita bagaimana punya hasrat yang luar biasa untuk melakukan kerja-kerja kita. Namun soft skill nggak kalah pentingnya. Kenapa? Karena sebelum barang kita dibeli sama orang, orang akan ngelihat tampilan kita dulu. Orang akan ngelihat kesopanan kita dulu. Bagaimana kita melakukan greetings, gitu kan, salam, senyum, salam, sapa. Dengan tulus tadi, dengan ramah tadi, dengan santun tadi. Orang akan membeli kitanya dulu loh, membeli soft skill-nya kita dulu sebelum barang yang kita jual. Percaya deh sama saya deh. Untuk jadi sales yang tangguh, pertama motivasi sudah kita miliki. Yang kedua adalah perbaiki kesopanan Anda. Perbaiki kesantunan Anda, ketulusan Anda. Nah, ini penting. Ketika kita jualan produk, apakah itu barang atau jasa, yang jelas harus punya ketulusan. Loh, kok bisa, Pak? Kan tujuan kita jualan untuk dapat profit, untuk dapat omset. Dari omset ketemu profit. Kan sifatnya materi tuh. Kenapa kita harus tulus? Nah, ini harus kita perbaiki.
Dan kita perbaiki nih mindset-nya. Tugas seorang penjual itu memberikan solusi. Solusinya berupa apa? Tadi produk. Produk kan bisa terdiri dari ide, gagasan, jasa, barang. Itu ada produk gitu. Tapi sebelum dia beli produk kita, yang dibeli sama konsumen adalah yang pertama ada itu tadi. Kesantunan kita, ketulusan kita, keramahan kita. Orang kan ngelihat itu dulu loh. Itu dulu pada diri kita. Kalau kita sudah diterima sama konsumen, diri kita nih, dalam tanda kutip, bahasanya jual diri nih, dalam tanda kutip ya, bukan negatif, gitu kan, konotasi yang positif. Dalam tanda kutip, kita sudah bisa menjual diri kita sama konsumen, itu yang namanya jualan akan jauh lebih mudah. Percaya deh. Banyak pengalaman saya juga, mungkin rekan-rekan semuanya nih pernah. Siapa sih pembeli barang kita duluan? Kita misalnya jualan nih, gitu kan? Jualan suatu produk, misalnya jualan kue lagi lebaran. Siapa sih yang pertama kali kita jual, kita hubungi untuk kita jual barang itu? Pasti nggak jauh-jauh dari nomor kontak kita yang ada di smartphone kita, di handphone kita, siapa yang terdekat sama kita. Terus kenapa kita ketika jual jadi lebih mudah ke mereka? Karena mereka sudah tahu diri kita. Karena mereka sudah kenal diri kita luar dalam. Dia percaya sama kita. Dia trust sama kita. Jadi apapun barangnya, apapun motivasi mereka membeli, ya kadang-kadang ada juga motivasi, nggak enak nih sama sahabat, masa gue kagak beli, kagak bantu dia. Ada juga yang kayak gitu. Tapi nggak semua orang kayak gitu. Tetap ada orang-orang yang memang, gue butuh barang ini nih, orang mau lebaran kok. Jadi fungsional banget gitu kan. Bukan sekedar entertain sahabatnya, enggak, memang dia butuh. Enggak, ada juga yang tegas, gue nggak butuh, ya udah ditolak. Fine. Tapi siapa yang pertama kali beli barang kita? Ya teman-teman kita, sahabat-sahabat kita. Itu contoh kalau kita jualan barang langsung nih produksi kita. Tapi contoh misalnya jadi jualan jasa nih, konsultan atau polis asuransi atau apalah gitu ya. Kita jualan nih ke teman kita yang sudah jadi direksi di perusahaan lain. Terus kenapa dia bisa lebih mudah menerima produk kita? Karena dia udah kenal kita dulu. Jadi soft skill tuh kayak gitu. Kesantunan, ketulusan, keramahan kita itu jadi satu yang nomor satu gitu. Sebelum produknya, itu dulu yang kita jual. Jadi gitu rekan-rekan ya. Dan ini bisa diasah. Bukan berarti nggak bisa diasah. Ya kita harus banyak perbaiki, banyak belajar, ikut training. Bagaimana sih interpersonal skill itu, bagaimana soft skill itu dilakukan, itu penting. Penting banget. Gitu kan. Itu tadi saya bicara konteks jualan saya sebagai sales force nih sendiri. Tapi kalau misalnya saya sebagai seorang sales manager, saya sebagai sales supervisor, sama. Kita juga tetap butuh yang namanya kesantunan, keramahan, ketulusan dalam membimbing bawahan-bawahan kita, si para sales supervisor, para ya sales team member yang ada di bawah kita lah. Itu tetap kita butuhkan. Jadi soft skill itu penting banget rekan-rekan semua. Kalau kita ingin sukses ada di dunia industri penjualan ini. Apapun jualannya, soft skill itu juga utama. Selain tadi, inner, ya, core of the core, motivasi yang pertama, yang kedua, lingkar keduanya di dalam itu. Kalau kemarin kita lihat di dashboard itu, ya, lingkar keduanya adalah soft skill tadi. Ini penting, ya. Jadi tolong camkan baik-baik, perbaiki soft skill Anda, agar orang mudah percaya dengan Anda. Percaya bahwa Anda memang sudah kredibel dan bisa melakukan itu. Dan itu bisa kita lakukan dalam pertemuan singkat ketika menawarkan produk dengan konsumen gitu kan, dengan greetingnya, senyum salam sapa gitu kan. Nggak langsung kita jualan produk, tapi kita menyamakan frekuensi dulu. Melakukan tadi diskusi, obrolan singkat kepada konsumen, dari situ kita coba menjalin kepercayaan dengan mereka. Singkatnya seperti itu. Jadi demikian rekan-rekan, itulah sharing saya terkait dengan soft skill, dan nanti kita akan lanjutkan lagi di slide-slide berikutnya, lingkaran Salesforce selanjutnya. Ingat, masih ada beberapa poin yang belum kita bahas. Masih ada 5 poin, yaitu hard skill, leadership, managerial, strategic, dan innovative agility. Baik rekan-rekan semua,
Sampai sini aja dulu terkait dengan soft skill. Sampai jumpa di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sukses untuk semua sahabat Salesforce. Terima kasih. Thank you all. Bye-bye.